Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini udah hadir semua ya. Siapa ini yang belum hadir? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 29. Ini masih ada satu lagi yang belum hadir. Siapa ini? Aditya itu kenapa Aditya nggak hadir? Oh, sakit. Oh, sakit apa dia? Oh, sakit tipes. Oke, doakan semoga cepat sembuh ya. Oke, sebelum memulai pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Yuk, untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, kita lanjut ke materi saja ya, langsung. Nah, sebelumnya kan kita telah membahas tentang fauna di Indonesia. Nah, sekarang di sini Bapak akan membahas tentang flora di Indonesia. Nah, apa itu flora? Ya, flora adalah tumbuhan. Iya, flora adalah tumbuhan. Nah, flora di Indonesia itu berarti apa? Tumbuhan endemik di Indonesia. Oke. Nah, untuk membahas tentang flora di Indonesia itu, di mana flora di Indonesia itu merupakan salah satu flora yang sangat beraneka ragam di dunia. Selain negara mana? Brazil itu juga itu beraneka ragam. Itu Brazil. Amerika Selatan itu juga sangat beragam. Afrika itu juga sangat beragam. Oke, kita lanjut saja ya. Nah, kita lanjut ke karakteristik flora yang ada di Indonesia. Oh ya, sebelumnya itu untuk flora di Indonesia dibedakan menjadi dua, yakni flora Indo-Malayan dan flora Indo-Australian. Nah, untuk Indo-Malayan itu floranya mendekati dengan Asia, Melayu, dekat dengan Asia. Nah, untuk Indo-Australia itu dekat dengan Australia atau biasanya di Indonesia bagian timur. Oke ya. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke karakteristik flora yang ada di Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Untuk Indonesia Barat itu karakteristiknya berupa satu, jenis mati yang sangat banyak. Yang kedua, terdapat berbagai jenis rotan. Ketiga, tidak terdapat hutan kayu putih. Jenis tumbuhan matoa atau Pometia pinnata itu sedikit. Terus ke 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kelima berarti jenis tumbuhan sagu sedikit. Nah, untuk Indonesia bagian barat itu tumbuhan sagunya sangat sedikit sekali ya. Nah, sebagai contoh gini, untuk wilayah Sumatera dibandingkan dengan Sulawesi itu sagunya lebih banyak yang mana? Sulawesi toh. Nah, seperti itu. Makanya untuk sebagian masyarakat di Sulawesi juga
sangat banyak yang mengonsumsi sagu. Sedangkan untuk wilayah seperti Sumatera, Jawa itu lebih banyaknya mengonsumsi beras, soalnya lebih banyak beras daripada sagu seperti itu. Yang terakhir, terdapat berbagai jenis nangka. Nangka apa ini? Nangka sawit. Oke, selanjutnya untuk jenis Indonesia Timur itu yang pertama, jenis meranti-merantian itu lebih sedikit dibandingkan dengan Indonesia bagian barat. Yang kedua, tidak terdapat berbagai jenis rotan. Yang ketiga, terdapat hutan kayu putih. Yang keempat, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, khususnya di wilayah Papua. Yang ke berapa ini? 5, banyak terdapat tumbuhan sagu. Terus yang terakhir, tidak terdapat jenis nangka. Nah ini ada yang khas dan unik tuh. Kalau untuk Indonesia bagian timur itu nangkanya sedikit dibandingkan bukan sedikit ya, bahkan nggak ada itu ya. Ada sih tapi ya di wilayah tertentu saja gitu. Dan untuk nangka itu lebih banyak di Indonesia bagian timur, seperti kayak ya Jawa, Sumatera, itu Melayu itu juga banyak nangka. Oke, ini udah selesai. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kepunahan flora di Indonesia. Nah, jadi yang bisa punah itu bukan hanya faunanya saja atau hewannya saja, melainkan tumbuhan pun juga bisa punah, semisal nggak dijaga dengan baik atau nggak diuri-uri, itu intinya. Nah, oleh sebab itu, saran dari Bapak, anak-anak semua itu sebagai generasi penerus bangsa, maka sudah seharusnya bahwa kita itu harus mengetahui apa yang bisa menjadikan tumbuhan itu menjadi punah, itu disebabkan apa saja, supaya kita itu dapat mengantisipasi ataupun melakukan gerakan perubahan agar alam di Indonesia itu bisa lestari, dan intinya ya biar anak cucu kita bisa menikmati apa yang kita nikmati. Nah, selanjutnya, mengapa flora di Indonesia itu terancam dari kepunahan? Nah, ini yang pertama ada alih fungsi lahan. Nah, alih fungsi lahan sebagai pemenuh keperluan perkebunan, pertanian, buat rumah, gedung. Nah, itu yang menyebabkan tumbuhan-tumbuhan dibabat habis, pohon-pohon ditebang. Nah, itu yang membuat ancaman bahwa flora di Indonesia itu sedang krisis. Krisis apa? Krisis dari ancaman kepunahan. Nah, selanjutnya pencemaran ekosistem. Nah, pencemaran ekosistem itu seperti limbah industri, ya baik udara, baik air atau darat. Terus yang ketiga itu penebangan liar. Nah, untuk penebangan liar itu kan hampir mirip ya, alasannya karena alih fungsi lahan. Hutan ditebang itu salah satunya ya untuk alih fungsi lahan, buat rumah-rumah, buat gedung.
Selain itu ya pohon-pohonnya dijual, dan sayangnya mereka tidak menanam lagi. Nah, itu yang menjadi masalah serius di Indonesia. Selanjutnya ada penggunaan pestisida secara berlebihan. Nah, meskipun pestisida itu digunakan sebagai alat penyuburan tanaman, akan tetapi jika digunakan secara berlebihan juga tidak baik, karena dapat mengancam ekosistem, mengganggu habitat hewan-hewan kecil, dan yang paling rusak ya merusak lingkungan seperti itu. Oke, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Ya, apa itu? Ya. Nah, setelah kita mempelajari fauna dan flora di Indonesia, apa manfaatnya mempelajari tersebut? Oke, pertanyaan bagus sekali. Apa manfaatnya? Ada yang tahu nggak manfaatnya apa? Oke, saya jelaskan. Manfaat mempelajari flora di Indonesia. Flora di Indonesia itu dikaitkan dengan ke-IPS-an. Ada ekonomi, ada sejarah, ada geografi, ada sosiologi. Oke. Untuk ekonomi itu berhubungan dengan uang. Nah, berhubungan dengan uang. Jadi orang-orang itu tahu pohon ini tuh harganya segini-gini, bisa diekspor, bisa menghasilkan uang, bisa untuk negara. Nah, sehingga akan dibudidaya, akan dikembangbiakan seperti itu. Oke, itu ekonomi. Selanjutnya sejarah. Nah, sejarah tuh berhubungan dengan dengan masa lalu, untuk mengetahui masa lalu. Nah, misal seperti di mana itu Candi Borobudur, itu ada relief sebuah pohon apa dan lain-lain, sehingga relief pepohonan yang ada di candi itu bisa digunakan untuk rujukan. Oh, ini pohon dari mana? Oh, ini pohon dari Sumatera misal. Oh, berarti agama ini sebelumnya udah ada di Sumatera, atau orang ini sebelumnya orang Sumatera. Nah, seperti itu. Itu manfaatnya sejarah. Selanjutnya manfaat di bidang ekonomi, sejarah, terus geografi. Oke, geografi. Nah, geografi itu berhubungan dengan bumi, berhubungan dengan bumi. Nah, semisal pohon ini di daerah ini itu sangat membantu mencegah tanah longsor, sehingga pohon itu dibudidayakan, pohon itu dimanfaatkan untuk mencegah agar tidak terjadi bencana. Nah, selanjutnya sosiologi. Nah, sosiologi semisal orang yang hidup di daerah hutan sama orang yang hidup di daerah laut atau di pantai, itu kehidupannya beda. Kan orang yang hidup di hutan itu semisal sangat tergantung dengan pepohonan inilah, daun inilah. Nah, seperti itu. Nah, sehingga sebagai manusia itu kita sebagaimana mungkin untuk bisa mencintai alam, karena kita itu bergantung dengan alam, dan manusia itu tidak mungkin
bisa hidup tanpa alam. Nah, seperti itu. Nah, salah satu bentuk kecintaan manusia terhadap alam yakni dengan cara mencintai alam, merawat faunanya, melestarikan floranya, biar anak cucu kita juga merasakan kenikmatan alam yang kita rasakan, seperti itu. Oke, baik sekali itu pertanyaannya. Oke, ini udah habis ya, udah habis waktunya. Ada sedikit tugas dari Bapak. Silakan kalian amati flora-flora di sekitar kalian yang sekarang ini sudah mulai langka, dan berikan dan analisislah apa kontribusi kalian agar flora tersebut tidak punah, seperti itu. Oke, ini udah hampir habis ya waktunya ya. Untuk itu Bapak akhiri pertemuan siang hari ini. Untuk mengakhiri, walah ternyata udah hampir habis ini ya waktunya ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Bismillah. Sekian dari Bapak, selalu jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.